Hai guys, jumpa lagi. Hari ini kita mau bahas tentang ujian kehidupan. Ya, ada banyak ujian di dalam kehidupan ini, dan tentunya di sanalah kita tahu bagaimana tingkat iman kehidupan kita. Hari-hari merupakan sekolah kita. Kita bisa belajar, kita bisa bertanya banyak hal kepada guru kita. Tetapi pada saat ujian, guru akan tenang. Kita diberikan kesempatan untuk menggali apa yang ada di dalam diri kita. Apa saja ujian kehidupan di dalam kehidupan kita? Ada orang yang mengalami ujian dari anak-anaknya. Ada juga orang yang mengalami ujian dari mertuanya ketika mereka sudah menikah. Ada juga yang diuji dari saudaranya. Ada juga yang diuji dari tetangganya. Ada juga yang diuji dari pasangannya. Tidak sedikit juga yang mengalami ujian dari penyakitnya, ujian dari ekonominya, dan juga ujian dari pekerjaannya. Itulah ujian-ujian yang ada di sekitar kita, saudara. Dan tentunya semuanya membentuk kehidupan kita, pribadi kita, menjadi lebih baik. Tidak ada ujian yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Karena ujian senantiasa membuat kita menyadari akan kemampuan diri kita, termasuk tingkat iman di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Tentunya itu dipengaruhi dengan kehidupan kita. Apakah kita menganggap ujian itu sebagai sesuatu yang melemahkan, merusak kehidupan kita, atau justru kita melihat ujian ini menjadi satu tolak ukur di dalam kita bertumbuh dewasa. Bertambah usia itu sebuah kepastian ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita. Tetapi untuk menjadi dewasa itu merupakan sebuah pilihan di dalam hidup kita. Dewasa dalam menyikapi setiap ujian itu sangat bijak. Karena apa? Ujian setiap hari akan selalu ada. Tantangan kehidupan, pergumulan masalah kehidupan itu terus kita akan hampiri. Bahkan terkadang saudara ujian satu hari bisa melebihi dari satu. Ya, dan mungkin kita bertanya di mana Tuhan saat kita ujian. Tuhan ada. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita mengerjakannya dengan lebih baik. Sehingga hal ini akan memacu kita bagaimana kita akan mempelajari hari-hari dalam hidup kita. Pemazmur pernah berkata, ajarilah aku menghitung hari-hari. Saudara, kenapa si pemazmur mengingatkan kita untuk kita belajar menghitung hari-hari kita? Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan apa yang kita dapat waktu mendidik anak? Karena sejatinya tidak ada anak yang nakal, tidak anak yang bandel. Yang ada adalah orang tua yang belum menemukan bagaimana cara mendidik dan mengasuh mereka. Demikian ketika kita diuji dalam kehidupan berkeluarga dengan mertua. Ada banyak kecurigaan kita terhadap mertua, laki-laki dan perempuan. Memang lebih mudah laki-laki diterima di keluarga perempuan dibanding perempuan diterima di keluarga laki-laki. Tetapi itu bukanlah sebuah soal ketika kita bisa membangun relasi yang baik, menilai segala sesuatu dengan positif. Kenapa mertuaku begini? Kenapa mertuaku begitu? Tentunya ada alasan tertentu. Dan ini sesuatu yang perlu kita tegaskan, bahwa kita harus mengasihi pasangan kita, sehingga mertua kita mereka akan jauh lebih tenang. Mungkin kita diuji dengan saudara. Ingat saudara, saudara tetaplah saudara. Apapun yang terjadi, saudara adalah saudara. Sehingga seorang tokoh berkata, ketika engkau berburu ke hutan, ajaklah saudaramu. Kenapa saudara? Karena saudara tidak akan pernah meninggalkan kita. Di masa yang sulit, di masa yang sukar. Kalau bahagia udah pasti kita harus menikmati bersama. Tetapi pada saat sukar, ya, jangan lupa saudara ada di sana untuk menanti. Mungkin saudara pernah diuji oleh tetangga. Namanya faktor saudara, tidak semua tetangga bisa akrab, suka dengan kita, sesuatu hal yang wajar.
Jadikan tetangga adalah orang terdekatmu. Karena apa? Jika terjadi sesuatu di dalam hidupmu, tetanggalah yang cepat dekat itu akan menghampirimu. Nah, ini terjadi kebakaran. Siapa yang akan bergerak? Ya, tetangga-tetangga kita. Dalam hidup paling tidak ada 3 hal yang kita tidak boleh lupa. Tetangga, keluarga, dan komunitas kita beriman. Itu kelompok-kelompok yang akan selalu ada bersama dengan kita. Jangan jadikan tetanggamu musuhmu. Ya. Jadikan mereka sahabatmu. Walaupun kau diuji kesabarannya oleh mereka. Mungkin kita diuji dengan pasangan kita. Dalam hal kesetiaan, dalam hal kesabaran, dan banyak hal yang lainnya. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita menikah, buka mata lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, cari informasi. Apa yang kau butuhkan untuk mengenal pasanganmu. Dan setelah kau menikah, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat, tutup mata rapat-rapat. Kenapa? Dia tetap pasanganku apapun yang terjadi dalam relasi dan hubungan ini. Ibarat kata, saudara, seperti makan tepung. Habis manis, sepah ditelan. Beda ya, kalau makan tebu, habis manis, sepah dibuang. Tetapi dalam pernikahan dengan pasangan, habis manis, sepah pun ditelan. Karena itulah kehidupan. Apapun yang terjadi, dialah pasanganku. Sehingga jangan pernah berpikir untuk berpisah atau meninggalkan pasangan. Atau karena penyakit. Penyakit harus kita jadikan sebagai sahabat. Kalau kita tahu apa yang membuat dia sakit, ya kita hindari. Apa yang membuat dia sehat, kita lakukan. Jadikan penyakit sebagai sahabat yang baik, sehingga kita bisa menikmati hari-hari. Ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit dalam hidup kita, bila itu menjadi satu berkat yang kita terima dari Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatunya pasti berpasangan. Jika Tuhan mengizinkan pergumulan, sakit, penyakit, tentunya Tuhan juga menyediakan berkatnya buat kita. Kadang kita diuji dengan ekonomi, mengingatkan kita pada saat kita sukar, janganlah kita mempermalukan nama Tuhan dengan kita menipu atau mencuri. Tetapi tetap kita mau bersyukur untuk setiap berkat. Karena apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan mengajar-ajari kita untuk belajar mencukupkan diri. Dan pada saat kaya kita bisa melupakan dan berkata, siapakah Tuhan itu? Mari saudara kita belajar cukup sehingga kita tahu bagaimana rasanya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat kita diuji dari pekerjaan, mungkin saudara hari ini lelah. Saudara hari ini capek. Saudara terkuras tenaganya. Ingat saudara, kita harus bersyukur karena saudara lelah, capek, karena saudara bekerja. Di luar sana, ada banyak orang lelah, capek, mereka mencari pekerjaan. Syukuri saudara, karena posisi yang saudara alami hari ini, banyak orang yang menginginkannya. Saudara, dan setiap ujian, tantangan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita diuji dari berbagai hal, keadaan, situasi, dan siapapun bisa. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Karena dia merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Satu firman Tuhan sebagai penutup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Datanglah kepada Tuhan. Marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, menikmati setiap pimpinannya, dan serahkanlah hidup kita untuk dipimpinnya. Selamat menghadapi ujian. Tuhan Yesus memberkati.